Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur sahabat semua yang ada di grup Bebasan Indonesia dan juga di YouTube. Luar biasa, kita siang ini bisa silaturahim bersama. Kita mau belajar ilmu magnet rezeki dan bagaimana kaitannya dengan bisnis kita, utamanya buat kita para. Yuk sahabat, kita mulai masuk pada kajian kita pada siang hari ini. Mau dikejar omset, buka yuk perisai rezekinya. Apa itu? Ya, siap-siap, simak ya. Kita akan masuk dalam materi kita ya. Luar biasa. Mohon izin ya, saya hari ini sedikit menyampaikan sebuah kajian tentang bagaimana peranan dari ilmu magnet rezeki ya, rahasia magnet rezeki dalam menguatkan ya fondasi bisnis kita ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ilmu ini sudah saya pakai kurang lebih mengenal ilmu ini sudah sejak 2018 sahabat semua ya. Jadi kurang lebihnya sudah 3 tahun ya. 1921 ya, udah kurang lebihnya 3 tahun saya menekuni ya dan juga mempraktekkan ilmu ini. Tapi ternyata sejak saya bergabung di KK Indonesia tahun 2005 ya, 16 tahun yang lalu sampai hari ini, sebenarnya nilai-nilai yang diajarkan adalah sama persis dengan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki ini. Hanya saja kita bersyukur dalam ilmu kajian magnet rezeki ini lebih disempurnakan ya, lebih dipahamkan. Kenapa? Karena ada jurus-jurusnya. Nah, jadi seperti itu. So, udah nggak sabar kan bagaimana kita mau memiliki bisnis yang luar biasa ya, bisnis yang luar biasa yang ya kalau kita mengejar omset itu kan udah biasa ya, gitu. Luar biasa, ada loh teman-teman kita yang praktek ilmu magnet rezeki ini, wah mereka bisa dikejar omset. Nah, so di kajian pertama ini kita akan mulai dengan bagaimana caranya kita dikejar omset, gitu. Saya yakin sahabat semua banyak banget di antara kita yang sudah praktek bagaimana cara sukses. Ya, dari support sistem kita masing-masing, dari semua pembelajaran ilmu bisnis dan entrepreneur, udah banyak banget mengajarkan kita bagaimana kita harus membangun sebuah kesuksesan. Mantap gitu ya. Tapi kok nggak berhasil ya Bu? Tapi kok nggak mudah ya? Orang lain kok kayaknya mudah, saya kok nggak mudah gitu ya. Kayak saya ini kurangnya apa? Salahnya di mana gitu ya? Nah, sering kali seperti itu dan ujung-ujungnya banyak banget yang akhirnya sharing atau curhat ya, mengatakan bahwa kayaknya saya nggak hoki deh di bisnis. Kayaknya saya itu nggak cocok deh di bisnis. Kayaknya saya itu rezekinya bukan di sini deh. Sabar. Jangan buru-buru berkesimpulan ya gitu, karena saya yakin rezeki Allah itu terhampar di muka bumi ini di mana-mana ya, bukan hanya di proyek, bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya di luar negeri ya, yang jadi TKI mungkin, yang jadi tenaga ahli di luar negeri, bukan, tetapi rezeki Allah dimanapun gitu. So, apapun sekarang kondisi kita, yuk kita belajar aja deh bagaimana kita akhirnya tidak mengejar tapi kita dikejar. Nah, kalau udah gitu seru ya, seneng kan gitu. So, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat semua tim Anda yang ada dimanapun ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita mulai aja dengan kajian kita ya. Gitu. Udah lihat semua? Iya ya, udah lihat semua. Semoga kajian kita ini bisa manfaat banget gitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah rela hati klik YouTube saya ini ya, Dia Puspitawati Wanita Ajaib ya. Yang udah rela hati untuk klik menonton ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa? Semoga Anda yang rela atau Anda yang ikhlas ya dalam like dan share ya. Siapa tahu orang yang Anda share, orang yang Anda kirimin mendapat pencerahan dan mendapatkan hidayah dari kajian ini. Masya Allah, berarti Anda menjadi penghantar hidayah ya. Wah, barokahnya besar sekali ya. Amin. Oke, sahabat semua sudah simak ya, sudah lihat semua di dalam sudah ada ya di dalam handphone masing-masing ya, perisai rezeki. Ini nih yang kita mau bahas. Ternyata ini loh yang membuat kita itu kerja keras, tapi kok kayaknya rezekinya netes doang gitu ya, gitu. Nah, ya sahabat semua, rezeki itu berlimpah ruah gitu ya. Pada saat kita mendalami ilmu magnet rezeki menjadi magnet bagi rezeki. Wow, seneng dong. Oke. Ya, seneng dan menjadi magnet bagi rezeki. Semua rezeki mendekat. Rezeki apa saja? Kebahagiaan keluarga, rezeki ya akan datang. Kalau hari ini yang galau gelisah gundah gulana, urusan sama suami nggak beres, urusan sama anak nggak beres, urusan sama tetangga nggak beres, berarti rezeki, kebahagiaan dan kedamaian belum datang. Gimana cara datang? Berkah itu dikasih sama Allah. Dan sudah dikasih sebenarnya. Kok nggak datang Bu? Kok nggak mudah ngomong sama suami? Kok nggak mudah memberi pengertian anak? Kok nggak mudah bla bla bla, semuanya nggak mudah. Kenapa? Karena ada perisai. Nah, bisa sampai di sini bisa dipahamin? Perisai itu kayak apa Bu? Misalnya contoh, nih saya pegang kertas. Nah, kertasnya di ketutupan begini nih, ya. Berkahnya udah mau datang, rezekinya mau datang, tapi karena diri kita ketutup sama perisai, dia mental di sini. So gimana rezekinya Allah yang luar biasa banyaknya datang kepada kita? Gitu. Jadi kalau ya Allah
berikan saya rezeki, kayaknya ini doa yang kurang tepat. Karena rezeki terhampar di muka bumi, diberi Allah setiap hari, berlimpah. Kok nggak dapat Bu? Ini loh, perisainya ini loh. Ya, ayo dilepas. Ya, pada saat kita lepas, teling, biar. Oh, kerudung saya sampai penyok. Ya, pada saat perisainya dilepas, apa yang terjadi? Biar. Seperti kalau atap rumah dilepas, hujan langsung biar masuk ke dalam rumah Anda. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi rezeki bagaimana? Berlimpah, gitu ya. Gitu. Yang nggak dapat rezeki bukan tidak dikasih, tapi ketutup, gitu ya. Ada benteng-benteng tebal, ada perisai-perisai, gitu. Nah, makanya kebahagiaan rezeki kok nggak datang, buka perisainya. Omset rezeki buat kita yang pengusaha, entrepreneur, apa sih yang dikejar? Omset kan, gitu. Kok nggak datang? Semakin dikejar semakin menjauh. Semakin dikejar semakin menjauh. Capek Ibu, saya mau jadi entrepreneur yang tangguh. Saya mau jadi distributor yang tangguh, sana tangguh. Ya, tangguh itu artinya apa? Nguat-nguatin, gitu. Nggak akan kuat. Pada akhirnya nanti, saya sudah coba segala cara, saya sudah coba segala daya upaya, saya tidak bisa. Weh, kasihan bener, nggak perlu kayak gitu bos. Ya, entrepreneur ajaib. Ya, ini caranya, lepas perisainya. Oh, udah. Ya, yang biasanya Anda mengejar omset, membuat banyak strategi untuk mendapatkan omset. Ya, hari ini Anda buka saja perisainya, omset datang. Ya, Anda mau kan ngerasain dikejar omset? Omset datang. Gimana caranya Bu? Buka perisainya, gitu. Penasaran nih, tambah penasaran, perisai apaan sih Bu, gitu ya. So, keuangan yang sehat, ya, punya uang berlimpah, ya. Bu, saya ini impiannya punya uang yang tak terbatas. Kenapa? Biar nggak pas-pasan Bu, mau beli ini pas-pasan, mau beli itu pas-pasan, mau ngasih orang tua pas-pasan. Saya nggak mau punya cicilan Bu, gitu. Cicilan ini ngepres, cicilan itu ngepres, saya mau bebas cicilan, saya mau uang banyak, gitu. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi nanti dikira mata duitan Bu. Nggak apa-apa. Mata duitan nggak apa-apa. Ya, yang penting duitnya bisa dipakai untuk menyempurnakan ibadah. Apa itu? Nyenengin anak-anak. Ya, tiap kali anaknya minta, nggak punya duit, kamu ngertiin mama nggak punya uang, pandemi, ya, gitu. Prihatin dikit, gitu. Anaknya dimarahin terus, gitu kan. Lalu apalagi ngasih orang tua, maafkan ya bapak ibu, ini karena pandemi nggak bisa ngasih kayak biasanya. Coba sedih kan, gitu. Jadi mata duitan boleh Bu? Boleh. Selama uangnya, duitnya dipakai untuk menyempurnakan ibadah. Ya, menyempurnakan bakti kepada orang tua, ya, menyempurnakan memberi kesejahteraan untuk anak dan keluarga, ya, untuk menolong suami yang mungkin hari ini sedang kurang bagus rezekinya, ya, sahabat semua, gitu, ya, entrepreneur harus ngerti itu ya, gitu. Terus untuk apa lagi? Ya, untuk membantu sesama, ya, gitu. Kan pengen ya kalau ada orang bisa donasi, gitu, kita kok nggak bisa ya, gitu. Pengen kan, karena sedekah kan menarik rezeki, gitu. Tapi apapun yang disedekahin nggak ada, ya udah, kalau nggak ada yang disedekahin, senyum tiap hari. Doain orang lain, muliakan, bahagiakan orang lain, gitu. Nah, so sampai di sini mulai nggak ya tentang perisai rezeki, gitu, ya. Pengen kan punya uang berlimpah, maksudnya itu lebih, gitu kan. Pengen nggak sih semua yang Anda pikirkan itu terjadi bulan ini ya, tim saya harus capai target, sling terjadi. Pengen kayak gitu, ajaib kan, gitu. Makanya saya nggak akan ngajak Anda jadi entrepreneur atau pengusaha yang kuat. Jangan, ya. Nanti Anda jadi pengusaha kuat, ujung-ujungnya stroke. Nanti Anda jadi pengusaha yang kuat, ujung-ujungnya, ya, kalau yang ibu-ibu, benjolan payudara, tumor, kanker, ya, endometriosis. Jangan. Kita mau sukses, bahagia. Nah, gimana? Kita mau sukses, bahagia, gitu, ya. Gitu. Nanti ada bahasan kita bahagia tanpa syarat. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan, ya, gitu. Ini baru permulaan. Nah, so, sahabat semua, berangkat dari sini berarti penting banget ya kita buka perisai, penting sekali, gitu. Penting banget ya kalau hari ini saya mengalaminya, sahabat semua, ya. Pertumbuhan bisnis saya begitu luar biasa, ya. Itu bukan semata-mata karena support dari digitalisasi, bukan semata-mata support dari strategi, ya. Saya percaya digital secanggih apapun, strategi secanggih apapun, tapi dikerjakan oleh orang yang nggak paham, bisa berhasil nggak? Kagak. Betul kan? Harusnya kalau saya bisa, Anda bisa dong. Digitalnya kan sama, ya kan? Marketing digitalnya sama, cara buat ngejalanin aplikasi sama. Kok ada yang nggak cepet, ada yang cepet. Kok ada yang mudah, ada yang nggak mudah. Coba apa? Buka dong perisainya, betul nggak? Buka perisainya, ya. Bahwa segala ketidakmudahan itu, ya berarti kita belum dikasih kemudahan sama Allah. Bukan salah upline, bukan salah bos kita, bukan salah orang lain, ya. Kita belum dikasih kemudahan, itu aja. Nah, gimana caranya Bu bisa dapat kemudahan? Buka perisainya. Ya, dari tadi ngomongin buka perisai mulu. Apa sih buka perisai? Oke, ya ayo, ya. Nggak usah lama-lama lagi ya, bikin kepo penasaran. Ini juga teman-teman udah banyak yang standby, ya. Oke, kita akan
buka perisainya. Kita akan buka slide-nya. Kita belajar pelan-pelan ya. Oke, nah ini dia perisai rezeki. Nah, perisai rezeki apaan sih? Nah ini dia, bentar. Keliru yang dibuka ya, nggak tepat. Oke deh ini. Iya. Oke, ya, ini adalah perisai rezeki. Wih, ya, desainnya cantik. Yang membuat desain ini adalah anak saya. Ya, oke. Nah, nih kisahnya nih, saya cerita dulu, ya. Nah, jadi ada kisah nih. Pada saat Ustadz Nasrullah, peramu ilmu rahasia magnet rezeki, bertemu dengan guru spiritualnya. Saat itu, beliau Ustadz Nas bertanya kepada guru spiritualnya, kenapa hidup ini penuh krisis? Ngantri BBM, sulit, banyak orang miskin. Termasuk kita, ya. Nggak gampang cari omset. Nah. Lalu, sang kiai menjawab nih sahabat semua, dengan sebuah pertanyaan. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya tanya balik. Buat apa manusia diciptakan? Waduh, keren ya. Gitu. Buat apa manusia diciptakan? Gitu. Nah, begitu banyak jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Nas dan juga teman-teman sesama Ustadz waktu itu. Gitu. Dan tidak ada yang benar. Sebagai khalifah ya Pak Yai, bukan? Gitu. Untuk berjihad Pak Kiai, tidak, gitu. Untuk berguna bagi orang lain, bukan. So, apa Pak Kiai? Ya, nomor 3 adalah jawabannya. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Woi, keren kan? Itu. Terus kenyataannya kok kita nggak dimanja, nggak dimuliakan, nggak bahagia? Banyak banget persoalan, betul nggak? Jawabannya ada di nomor 4. Karena dosa manusia, maka hidupnya jadi sulit atau tidak mudah. Nah, itu dia sahabat semua. Ya, jadi seperti itu. Maka, apa perisai rezeki itu? Perisai rezeki adalah dosa. Ya, jadi seperti itu. So, bisa dipahami? Jadi yang di sini tadi apa perisai? Dosa. So, bagaimana cara menarik rezeki dahsyat supaya berlimpah datang dalam hidup kita? Lepas perisainya, oke? Lepas dosanya. Nah, gitu. Seru? Oke deh, yuk kita lanjut. So, bagaimana Bu caranya? Ini yang menarik. Oke? Ini yang penting banget untuk dibahas. Oke, so udah diketik belum di kolom chat? Perisai rezeki adalah dosa. Nah, oke, kita lihat ya. Yuk, kita lihat. Nah, bagaimana cara melepas perisai? Oke, cara melepas perisai, khususnya kita buat yang muslim, alhamdulillah ya, gitu. Ada di surat, tuntunannya ada di surat Nuh ya, ayat 10 sampai 13. Apakah itu? Nah, ayat 10 kita baca bersama. Ya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, jadi gitu. Bu, dosa kita kan banyak. Iya ngerti, manusia tempatnya dosa. Gitu. Terus gimana Bu? Kata Allah, mohon ampunlah. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Gitu doang Bu. Nggak percaya. Ya nggak percaya. Gimana Bu caranya? Sholat tobat Bu. Gitu. Sholat tobat sih. Gitu. Kapan? Boleh setelah tahajud, boleh setelah duha, boleh setelah isya. Ya, sholat tobat. Gitu. Dan pengalaman saya, mau nggak dikejar rezeki? Mau nggak dikejar omset? 1 sholat tobat, 1 rezeki datang. Woi deh, keren dong. Iya, emang begitu. Ya, Anda mau rezeki apa? Sholat tobat, gitu. Apalagi kalau mau sholat tobatnya itu berbobot dalam gitu ya, berbobot banyak atau besar, sholat tobatnya Anda harus ingat dulu dosa Anda. Wah, itu bobotnya gede, gitu. Contoh, Anda pernah ngebentak orang tua. Waduh, teringat di sini. Ya, karena hari ini sudah punya anak, Anda dibentak anak Anda, tersakiti sebagai seorang ibu. Lalu, Anda sholat tobat, ya Allah, anakku begini, pasti dulu saya pernah membentak orang tua. Atau saya jadi teringat, ya Allah, saya pernah membentak ibu saya atau orang tua saya. Ya Allah, saya mau sholat tobat, melalui sholat tobat ini, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, kepada orang tuaku. Jadikan hati orang tuaku, ya Allah, ikhlas ridho memaafkanku atas kesalahanku. Wih deh, keren. Usuli sunatan taubat, ya. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Anda bisa sholat tobat sampai nangis-nangis, ya. Karena ingat dosa, ya, gitu. Semakin dahsyat. Ya, kalau cuma sekedar sholat tobat, ya, tapi Anda belum pengakuan dosa kepada Allah, belum ingat dosanya, itu yang datang tetesan rezeki. Kalau orang order ya gitu paling 100.000 poin gitu. Ya, paling kalau kita sebagai entrepreneur ya orang order berapa? 2 pieces gitu. Tapi datang orderan, tapi netes sedikit. Mau kan orderannya itu yang banyak gitu. Atau yang datang itu 10 orang langsung, walaupun order 1 sabun nggak apa-apa, tapi 10 orang gitu ya. Walaupun order SGS doang tapi 50 orang gitu, nggak apa-apa. Obatnya harus kenceng ya gitu. Ya, pengakuan dosanya harus mendalam sama Allah. Ingat semua dosa-dosa, ngebentak tukang parkir, ngebentak orang tua,
meremehkan sales yang ada di mall-mall ya, dosa semua itu. Gitu ya, perisai semua itu ya, utang nggak bayar-bayar, perisai gitu kan, karena temannya baik, nanti ya masih dipakai nanti ya, Anda itu perisai gitu ya. So saya doain Anda yang masih punya perisai amanah ya, Anda yang masih punya dosa berhutang kepada teman atau orang lain, saya doain semoga Allah mudahkan Anda melunasi amanah Anda, karena itu satu-satunya penghalang barokah. Ya gitu. Gitu. Dan saran saya kalau masih berhutang, masih punya hutang, jangan melakukan hal yang sebenarnya nggak mampu, misalnya ikut donasi, ikut-ikutan supaya nggak dikatain padahal hutangnya masih banyak, jangan ya gitu. Emang nggak ada nggak apa-apa kok gitu ya, gitu. Jadi apa adanya gitu. Yang penting Anda lepas dari semua amanah dan dosa kita. Saya doain, mohon ampunlah kepada Allah karena amanah itu terjadi, pastinya juga karena kita kurang tepat dalam mengatur keuangan dulu ya gitu. Nggak apa-apa, semua orang pernah ngalami ya gitu. Tapi mulai kita aware ya, mulai kita jangan sampai kita mau melepas perisai dengan membuat perisai baru. Oke, gitu. Jangan sampai ya, gitu. Yang ada ya udah, perisai yang lama ini udah banyak, dosa-dosa lama ini udah banyak, jangan nambah dosa baru, gitu ya. Ya kita jalani hidup seperlunya, secukupnya dan semampunya, gitu ya. Wah, itu seneng. Indah hidup kalau bisa begitu. Oke. Caranya untuk buka perisai udah tahu ya. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, ini buktinya nih ucapan saya tadi. Niscaya ya, ayat 11, niscaya Dia akan kirimkan hujan kepadamu ya yang lebat. Apa arti hujan? Arti hujan adalah rezeki, ya gitu. Yang ayat 12, dan membanyakkan harta. Wah, dan anak-anakmu. Hartanya apa? Jelas, kekayaan. Uang, kalau kita identikan dengan yang sekarang kita sedang cari ya, untuk kesejahteraan keluarga, uang, ya harta adalah uang. Dan anak-anakmu, anak-anak itu apa? Kalau diidentikan atau diaplikasikan dalam bisnis kita di KK Indonesia, ya member-member kita, mitra-mitra kita, orang-orang baru yang jadi anak kita di bisnis ini, benar nggak? Gitu. Niscaya Dia akan mengirimkan, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, rezeki kepadamu dengan lebat. Jadi ayat 10 mohon ampunlah dengan bertaubat, ayat 11 Allah kirimkan hujan yang lebat. Jadi percaya sekarang kalau pengalaman saya, satu taubat, satu rezeki. Iya, gitu. Mau taubat, mau rezekinya besar, mau hujannya lebat, taubatnya yang dalam. Pengakuan dosanya yang sungguh-sungguh ngaku dosa. Orang kalau ngaku dosanya itu banget, nggak ingat dosa orang lain. Iya. Ya Allah, dulu saya bentak ibu saya, tapi memang ibu saya karena cerewet, ya Allah, terus saya bentak. Nah, ini berarti masih ingat dosa ibunya, masih ingat ketidakbagusan orang lain. Berarti Anda belum sungguh-sungguh bertaubat. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, kita nggak ingat dosa orang lain. Coba dicek. Gitu. Kalau masih ingat dosa orang lain, berarti hujannya masih rintik-rintik. Nah, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu. Ini sudah sampai akhir bulan, hujannya rintik mulu. Mau hujan besar? Buat yang berbisnis, ini udah akhir bulan, oke? Mau hujan besar, tobatnya yang dalam, ya, lepas perisai-perisainya, oke? So, niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat, membanyakkan harta dan anak-anak kepadamu, gitu kan? Dan mengadakan pula sungai-sungai atau apa, perawatan-perawatan Allah dalam merawat bisnis kita, itu Allah yang kerjakan, gitu. Allah yang jaga semua bisnis kita, gitu ya. Kita ngapain? Tugas kita muliakan suami, muliakan anak-anak, berfungsilah sebagai ibu, berfungsilah sebagai manusia yang baik ya, merawat orang tua, merawat suami dan anak-anak ya, yang suami menafkahi anak istri orang tua ya. Jadi seperti itu, berfungsilah dengan normal. Bisnis ini amalan, bisnis ini ikhtiar kita. Oke, jangan dibalik fungsi. Terus gimana Bu, kan gak sanggup ngurusin jaringan sebesar itu, serahkan kepada Allah. Ayat 12 menyatakan bahwa Allah memperbanyak hartamu dan mengadakan kepadamu kebun-kebun, dan di dalamnya ada sungai-sungai. Allah sediakan semua kebutuhan bisnis kita. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, yang ayat 13, ayat 13, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Waduh. Jadi sahabat semua, ayat ini kalau dikaitkan dengan bisnis kita, Allah sudah siapkan semua, Allah sudah jaga semua. Allah sang maha menjaga, sang maha mengatur, udah beresin semua. Tapi kita manusia kepo, gitu. Ya, pada saat saya ingat leader saya di luar kota, saya doain, ya Allah, Engkaulah sang penjaga. Buka ya Allah perisainya, limpahkan rezeki kepadanya, ya Allah, muliakan anak istrinya, muliakan orang tuanya, mudahkan urusannya. Itu porsi saya sebagai hamba, minta kepada Allah untuk menjaga leader-leader saya. Sampai di sini dapat gambarannya? Gitu. Jadi pada saat mereka bertumbuh, berkembang, it is not about me. Ini bukan karena kekuatan saya, kehandalan saya, kehebatan saya, bukan ketangguhan saya sebagai leader, ya. Saya nggak mau mati konyol, nggak mau mati amsyong, ya kan? Tapi karena kebesaran Allah. Oke, so sahabat semua, jadi bisa nggak aku punya jaringan besar, sehat dan kuat? Bisa banget, Allah menjaminnya di ayat 12 di surat Nuh. Gitu. So kalau hari ini jaringan Anda besar sekali dan Anda tidak merasa bahagia dan Anda terbebani, bisa jadi mungkin Anda belum serahkan grup Anda kepada Allah. Ya, Anda masih
merangkul semuanya, sehingga grup besar bukannya menjadi berkah tapi menjadi musibah, ya, menjadi nggak nyaman. Ya, dalam berbisnis apapun Anda harus happy, Anda harus enjoy. Mana-mana yang tidak membuat Anda enjoy, lepaskan kepada Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Klik buka perisainya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sahabat semua, ketika kita berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Oke. Nah, iya. Nah, jadi seperti ini ya, bongkar perisai rezeki, gitu kan? Buka perisainya. Itu surat Nuh, oke, ayat 10 sampai 12. Nah, gitu ya. Semoga di ayat 12, mengapa kamu tidak percaya dengan kebesaran Allah? Semoga kita bertaubat dan kita mau segera percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik sahabat semua, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang penting banget tentang perisai rezeki. Ada 2 janji Allah di ayat tadi ya. Jika mau dapat rezeki berlimpah, ya, lepas perisainya. Maka Anda akan mengalami passive income, duduk diam rezeki datang gitu. Ya, Bu, ada nggak kaitannya pernyataan ini dengan bisnis? Ada banget gitu. Dengan bisnis yang tepat, passive income-nya jadi lebih cepat. Nah, oke. Ayo ketik. Jika mau omset berlimpah, lepas perisainya. Gitu. Ya, jika mau omset berlimpah, jika mau dikejar omset, lepas perisainya. Gitu. Yang selanjutnya ya, mau passive income, duduk diam rezeki datang, ya. Gitu. Perisai rezeki kita apa sih? Perisai rezeki kita adalah dosa, ya. Sampai di sini ya. Perisai rezeki kita adalah dosa, gitu ya, gitu. Nah, dosa itu menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas nih teman-teman, gitu. Dosanya apa? Banyak banget, ya. Jadi apa fokus kita sekarang? Duduk diam, lepaskan perisai rezeki, gitu. Duduk diam, lepaskan perisai rezeki, gitu. Ya, ini yang nggak dibahas di training. Udah ngerti buka rezeki, bisnisnya tepat pula, maka passive income-nya cepat, nah. Ya, gitu. Duduk diam, lepaskan perisai, apa? Banyak bertaubat, gitu ya. Lalu bekerja dan berbisnis itu upaya menyempurnakan amal, gitu. Bekerja dan berbisnis itu mempercepat buka perisai, ya, lebih cepat lagi kalau kita mentoring, ya. Jadi seperti itu. Sehingga sahabat semua, pada saat kita menawarkan produk kita, ya, apapun bisnis Anda, kita menawarkan produk kita. Pada saat kita menawarkan itu, sebenarnya sahabat semua, kita itu sedang melepaskan perisai rezeki kita. Gitu. Kok bisa, Bu? Iya benar. Bekerja dan berbisnis itu mempercepat buka perisai. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempercepat kita buka perisai? Yang pertama, tumbukan. Gitu. Yang pertama ya, tumbukan. Gitu. Oke, sebentar. Nah, tumbukan itu apa? Perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Pada saat kita nawarin nih, ya, sedang menawarkan produk kita kepada klien atau konsumen, calon konsumen, ya, gitu. Ini bagus Bu, dan lain-lain. Langsung konsumennya bilang, saya nggak butuh, gitu. Maaf ya, sorry ya, nggak bisa dengerin sekarang, saya nggak butuh soalnya, gitu. Gimana perasaan Anda? Gimana perasaan Anda? Tersakiti. Bu dia, saya kayaknya pengen bunuh diri, ngapain ditolak ya? Bunuh diri nyemplung kolam ikan mas. Gitu ya, bagaikan dunia kiamat. Nggak kayak gitu lagi responnya, ya. Kalau kita mau upaya kita itu bisa jadi jalan untuk buka rezeki, ya, buka perisai, itu gini caranya. Pada saat ditolak orang, yes, alhamdulillah ya Allah, saya pernah ngatain sales di mall. Ini mungkin rasanya seperti yang saya rasakan sekarang. Maafkan dosaku kepada salesnya yang di mall itu ya Allah. Saya masih ingat wajahnya ya Allah, tak bentak ya Allah. Kayak gini berarti rasanya. Ya, jadikan ya Allah perasaan saya sekarang yang tersakiti sebagai jalan saya untuk mendapatkan ampunan. Jadikan penghapus dosaku ya Allah. Tambah cepet. Nggak pakai nunggu sholat taubat. Begitu diremehkan orang, begitu dihina orang, langsung to the point, cermin ajaib. Aku pernah gituin tukang parkir ya Allah. Aku pernah bentain pegawainya siapa. Aku pernah ngeremehin orang ya Allah, gitu. Maka dalam lepas perisai rezeki ini ada 2 jurus yang mengikuti, yaitu tumbukan pertama dan cermin ajaib. Oke. Apa itu tumbukan pertama? Tumbukan pertama adalah kondisi yang tidak menyenangkan yang seketika terjadi dalam diri kita, bisa shock. Tetapi ya, rezeki besar itu datang pada saat bersamaan dengan tumbukan pertama. Ya, maka sabar itu di tumbukan pertama. Gitu caranya. Pada saat ditumbuk, dihina sama orang, saya udah pakai dokter, saya nggak mau pakai suplemen itu. Anda kan bukan dokter, kok berani-beraninya nawarin saya? Gitu. Gitu ya. Bercanda ya. Nggak ada yang gitu kan. Ada Bu, oh iya ya, kasihan bener nasibnya. Gitu ya. Jadi seperti itu sahabat semua. Langsung cermin ajaib. Langsung bersabar. Ya Allah, inilah cermin ajaibku. Berarti aku pernah gituin orang dulu. Pasti orangnya juga sakit hati seperti aku, ya. Makanya orang bekerja dan berbisnis itu, insya Allah sahid. Kenapa? Karena kan mereka pasti bekerja dan berbisnis cari uang untuk nafkahi keluarga ya, untuk nyekolahin anak ya, gitu. Harta, uang,
yang dipakai untuk nyekolahin anak, menafkahi keluarga. Ini kalau yang bekerja ini meninggal syahid, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bekerja dan berbisnis ini cepat buka perisai, gimana nggak cepet? Dihajar terus tiap hari, ketemu diri sendiri tiap hari. Siapa kita? Saya adalah jamaah magnet rezeki, wanita ajaib yang selalu rajin nonton live-nya Bu Dia. Bukan. Siapakah saya? Saat Anda dapat tumbukan pertama, itulah Anda. Gitu, itulah Anda. So, pada saat ada orang ngeremehin Anda, ya Allah, berarti saya ini orangnya suka meremehkan orang lain. Sehingga hari ini Allah datangkan, Allah tunjukkan lewat perilaku orang lain kepada saya. Kalau saya nggak pernah punya dosa itu, Allah nggak akan datangkan dalam hidup saya. Gitu. Emang kayak gitu Bu? Iya, makanya saya sampai blenger, apa itu namanya? Sampai saya itu hafal, gitu. Sampai habis, iya sampai habis. Nanti Anda akan ngalamin yang saya alamin, ya. Anda akan ngalamin bahwa semakin Anda dibentur, semakin Anda buka perisai, menghadapi tumbukan-tumbukan pertama, ya, semakin hilang nanti. Yang ada itu semua orang kok menyenangkan ya. Yang ada itu semua orang membahagiakan. Yang ada itu semua orang itu nyenengin di hati. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Ya nggak bisa begini loh. Saya ini sekarang gampang memaafkan orang lain. Semua saya maafkan karena saya nggak mau punya penyakit hati, gitu. Tapi kalau orang yang pernah nyakiti lewat, rasanya tuh nggak kepengen nonton orang itu atau lihat orang itu. Tidak menyenangkan itu. Ya berarti belum beres, gitu. Sampai kapan gitu? Sampai nggak ada. Sampai semua yang dihadirkan Allah, dijamu Allah dalam hidup kita itu semua yang menyenangkan, gitu. Bisa gitu Bu? Bisa, saya ngalamin kok, gitu. Ya, gitu. Anda yang ke rumah saya sekarang, ya depan belakang kanan kiri, wow keren. 1 tahun saya diajar, ya, proyek perumahan yang tiada henti sampai sekarang. Buka tutup jalan, tembok pecah semua, tiada henti. Saya muhasabah terus, saya muhasabah terus. Entah gimana satu persatu dari mereka datang ke rumah lihat tembok saya. Bu, nanti saya yang beresin. Gak usah Pak, saya pengertian. Nggak apa-apa Bu, nanti saya yang beresin. Ini karena saya kemarin renov di belakang. Nggak apa-apa Pak, saya pengertian, maksudnya saya maklum, lagi betulkan. Nggak apa-apa Bu, saya yang bereskan. Coba. Kok bisa gitu ya? Gitu. Ya. Jadi sahabat semua, Anda harus ngalamin yang saya alami. Itu. Ya, kalau Anda masih punya curhat, punya cerita bahwa orang itu nggak menyenangkan, tapi ya aku sabar aja, berarti cermin ajaib Anda belum berhasil. Gitu ya. Jadi adanya orang tidak menyenangkan dalam hidup kita, klien kita, suami kita, anak-anak kita, karena kita pernah punya dosa itu dulu. Life is echoing. Siapa diri kita itu yang akan dihadirkan Allah terus dalam hidup kita. Sampai Anda bercermin dengan baik, memperbaiki diri. Tujuannya cermin kan memperbaiki diri ya. Gitu, bukan cerminnya yang dipecahin, bukan orangnya yang dikatain tambah jadi perisai baru dong. Gitu ya. Tapi bercermin terus, ya Allah, aku pasti pernah ngejek orang kayak gini. Ya Allah, pasti aku pernah meretakkan hati orang kayak gini. Ya Allah, pasti aku pernah, ampuni saya ya Allah, ampuni dia, muliakan dia yang pernah aku sakiti ya Allah, limpahkan rezeki buat dia ya Allah, hapuskan ya Allah rasa sakitnya kepadaku. Pasti sakitnya kayak sekarang ini ya Allah yang tak rasakan. Gitu. Jadi fokusnya berbeda. Contoh nih, contoh si A yang nyakitin sekarang. Ya, kita kan tersakitin oleh si A. Oke, jadi bukan gini, ya Allah si A itu nggak baik sama aku ya Allah, dia menzalimi aku ya Allah, gitu ya. Si A ini kurang bagus ya Allah, gitu kan. Berilah balasan setimpal ya Allah kepada si A itu yang nyakiti aku, ya tambah jadi perisai baru. Ya Anda tinggal tunggu aja, semua doa akan kembali kepada yang mendoakan. Anda mendoakan si A dapat balasan setimpal, ya berarti mendoakan diri Anda juga itu namanya. Makanya banyak orang bijak ngomong, banyak orang yang pinter ngomong bahwa balas dendam yang paling mulia adalah memaafkan, gitu. Memang begitu, karena doa kita akan kembali kepada diri kita. Life is echoing, dia akan kembali dalam hidup kita. Sama juga dengan memberi kepada siapapun, beri saja. Kenapa? Karena memberi kepada orang lain sama dengan memberi untuk diri sendiri, gitu. Akan kembali kepada diri kita sendiri, walaupun dari tangan yang berbeda. Tapi itulah Allah, gitu. Seperti tadi yang nyakiti kita yang nyakiti A gitu kan, tapi kita bermuhasabahnya sama yang kemarin-kemarin, karena A ini nggak akan datang, A ini nggak akan diizinkan menyakiti kita oleh Allah jika kita nggak punya dosa sama si yang dulu-dulu, gitu. Oke, gitu ya. So, apa sih dosa kita? Banyak ya, paling seputar itu tadi yang saya cerita, gitu ya. Kemudian apalagi ya, dosa pikiran. Kayaknya aku nggak bisa deh, teng dong, 1 perisai. Kayaknya aku nggak pantas deh jadi distributor keke ya, teng dong, 1 perisai lagi. Kayaknya cuma Bu Emi doang deh yang bisa, saya nggak bisa, teng dong. Semua pernyataan yang menyatakan bahwa Anda nggak bisa, itu dosa. Oh gitu Bu, iya dong. Kan kita dilahirkan sangat luar biasa oleh Allah. Kok kita bilang kita nggak bisa? Sama dengan Anda bawa handphone iPhone atau handphone Samsung yang terbaru, Anda ngomong handphoneku ini jadul, handphoneku ini nggak bagus, handphoneku ini nggak bisa apa-apa, nggak berguna. Padahal itu sudah handphone seri terbaru sekarang, ya. Tapi Anda ngomongnya nggak bisa terus, ya gitu. Nah, jadi kan kayak nggak bagus ya, gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu sahabat semua. Oke, so, ntar sambil ngecek. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, yuk kita kembali ke laptop kita. Oke, sebentar, beri pencet. Iya.
Nah, gitu kan. Jadi fokus kita apa sekarang? Duduk diam, lepaskan perisai. Apa arti duduk diam? Perbanyak ibadah. Udahlah, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngerumpi tiap hari, nggak bisa ke pasar, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, apa tujuannya? Ibadah. Halo. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Buka perisainya. Makanya kayaknya kita di rumah, tapi omset sampai 3 kali lipat. Wih, keren ya gitu. Nah, udah kejar omset gitu kan. Nah, yuk kita lanjut ya nih ya. Ini foto-foto lama belum saya update ya. Nih, teman-teman yang buka perisai udah pasti tercapai semua targetnya. Target kan rezeki. Rezeki datang, bagaimana supaya gampang rezeki datang? Buka perisainya, gitu ya. Semua yang mencapai, orang-orang yang mencapai target udah pasti kerjaannya buka perisai, gitu. Ya, ikhtiar itu menyempurnakan amal. Dan ikhtiar itu jangan dikepoin gitu loh. Ikhtiar itu ya wajib dikerjakan, tapi sifatnya menyempurnakan amal, gitu. Ya, kayak ikhtiar juga nggak bisa sih, ya harus ikhtiar. Ya sebagai bentuk kesungguhan kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, orang yang tidak kenal Allah, mau uang mereka kerja, workaholic ya. Ya, workaholic itu kerja keras siang pagi malam, gitu ya. Itu saya banget dulu. Semua saya kerjain, gitu. Karena saya nggak ngerti buka perisai. Ya, dulu saya nggak ngerti kalau ada ilmu ini, gitu. Nah, semua maunya saya kerjain, anak saya tinggalin, suami saya tinggalin, rumah saya tinggalin, isi kulkas saya apa itu saya nggak tahu. Ya, semua yang urus bibi, sopir, pegawai semua yang urus. Saya ngapain? Workaholic. Jadi distributor atau leader yang tangguh. Ngomong tangguh sampai jadi distributor yang tangguh, semua dikerjain gitu ya. Tapi dikerjain ngapain? Amsyong kayaknya. Pendarahan lahir batin. Kalau pendarahan lahir doang nggak apa-apa, pendarahan batin ini yang nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Tapi bersyukur ya, sekali lagi bersyukur, magnet rezeki ini memulihkan banyak orang termasuk saya gitu ya. Oke, workaholic. Nah, orang yang kenal Allah mau uang harus banyak taubat ya, dengan taubaholic. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Taubaholic doang Bu, nggak mau kerjain bisnis, kagak bisa. Harus ada bisnisnya gitu. Kalau taubaholic doang, lama dikasih nggak sama Allah, pasti dikasih. Dan memang sudah dikasih, tapi perisainya tebel. Anda taubaholic terus, nggak ada tumbukan, nggak ada proses cermin ajaib, kapan datangnya itu rezeki? Betul nggak? Gitu. Rezeki ada di atas kepala kita, kenapa nggak turun? Perisai nggak dibuka. Oke, perisainya nggak dibuka. Nah, gimana mempercepat buka perisai? Bekerja dan berbisnis. Gitu. Enaknya berbisnis di KK Indonesia apa? Keajaibannya pasti. 18 paket bis, 9 juta, 1 tiket ke KL Genting, pasti. Kapan dapatnya? Pasti. Di sini dapat gambaran. Ya, bertobatlah yang belum gabung KK Indonesia. Kenapa? Pasti di sini, gitu. Oke. Nah, sahabat semua. Jadi kalau taubaholic doang gimana Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Pasti dikasih juga. Tapi saya khawatir Anda putus asa. Saya sudah tahajud, saya sudah sholat hajat, saya sudah khatam Al-Quran berkali-kali, kok nggak datang-datang rezekinya? Saya khawatir Anda putus asa. Mau cepet buka perisainya? Yuk, gabung ya di grup Bebaskan Indonesia. Kita tularin bisnis yang tepat supaya pasif income cepat. Nah, oke sahabat semua. Nah, keren ya. Nah, baik, luar biasa. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Ya keudahan Bu, udah 1 jam lagi. Tadi target saya kalau di YouTube setengah jam aja gitu ya. Tapi ternyata kegiring ke sono, ya udah dah. Bismillah, semoga manfaat ya gitu. Nah, seneng nggak kajian ini? Seneng nggak? Sungguhan nih seneng gitu ya. Jumat depan kita kajian lagi di YouTube ya. Oke. Baik, dan lalu hari Minggu jam 9 usahain datang ya, bagi semua khususnya yang wanita. Kita mulai kajian wanita ajaib live di YouTube juga. Oke. Jadi tiap Jumat kita live di YouTube untuk entrepreneur bisnis ya. Kemudian kalau tiap hari Minggu itu live di YouTube juga khusus wanita ajaib ya, karena di YouTube berarti bapak-bapak boleh lihat dong Bu, boleh, nggak apa-apa ya bapak-bapak, supaya semakin memahami istri. Ya kan? Besok di hari Minggu saya akan bocorin apa sih itu suami. Wih, siapa yang tahu artinya suami, saya kasih bocoran nanti Minggu ya. Oke, seru banget siang hari ini, seneng banget bisa menemani sahabat semua. Semoga apa yang kita kaji bersama ya mengambil intisari dari rahasia ilmu magnet rezeki diridhoi Allah, bermanfaat buat kita semua. Dan kita berdoa semoga guru kita Ustadz Nasrullah dimuliakan Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dilancarkan dalam setiap usahanya, dilindungi anak istrinya, dan senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik sahabat semua, luar biasa banget, nggak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Oke, dan Bu, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna. Terima kasih ya semua. Sampai jumpa besok jam 2. Yang dulu padamu bersungguh menanggung. Yang pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya.